ini bisa diaplikasikan untuk was-was apa saja. Baik was-was akidah, was-was ibadah, was-was akhlak, dan sebagainya. Pokoknya was-was apa saja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat, dikarenakan pernah ada yang bertanya dan juga banyak yang mencari informasi atau jawaban tentang bagaimana cara mengabaikan was-was dari setan, maka saya membuat video ini untuk mencoba menjawabnya. Apa, mengapa atau untuk apa, dan bagaimana cara mengabaikan was-was setan. Apa itu abai, mengabaikan atau pengabaian? Yakni cuek, tidak peduli, tidak acuh, tidak menanggapi, tidak menuruti, tidak melayani, tidak mengubris, dan yang semacamnya. Mengapa atau untuk apa was-was diabaikan? Supaya tidak terus terpikirkan sehingga makin kepikiran dan tertanam di pikiran bawah sadar yang efeknya bisa lebih berat dibandingkan jika hanya di pikiran sadar. Sehingga nanti bisa menimbulkan stres berat, lelah berkepanjangan, dan membahayakan bagi jiwa, raga, fisik, psikis, dan juga masa depan dunia akhirat Anda. Orang-orang di sekitar Anda bisa jadi kena dampaknya, minimal mereka tidak Anda perhatikan. Karena fokus Anda hanyalah ke was-was yang Anda alami. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka harus diabaikan. Pikiran itu terkait dengan sesuatu yang ada padanya. Jika sesuatu terus ia pikirkan atau dipikirkan, akan makin kepikiran dan mendalam dan menjadi. Contohnya banyak sebetulnya ya. Anda bisa mengambil contoh apa saja, tetapi diantaranya adalah bagi Anda yang pernah jatuh cinta. Jatuh cinta atau jatuh hati itu biasanya perlu proses. Meskipun ada cinta pada pandangan pertama. Namun biasanya perlu proses. Umumnya perlu proses. Misalnya, kalau di pertemuan awal tidak langsung jatuh cinta. Tetapi setelah mungkin bertemu beberapa kali, apalagi sering, kemudian mungkin ada saling perhatian dan sebagainya, maka biasanya atau lama-lama kemudian Anda memikirkannya. Lalu apalagi jika ditambah dengan kegeeran ya, apalagi ada tanda-tanda nyata dari si dia, Anda nanti akan makin kepikiran.
hingga akhirnya Anda pun makin mendalam memikirkannya dan Anda jatuh hati, jatuh cinta kepadanya. Nah, itulah pikiran seperti itu ya. Coba Anda bayangkan, Anda punya masalah, misalnya yang terasa berat bagi diri Anda, masalah apa saja. Jika Anda terus pikirkan, maka akan makin berat. Bukan hanya cukup di pikiran, nanti Anda juga bisa sakit gitu ya. Baik sakit ya psikis, sudah jelas karena ada pikiran, maupun juga sakit fisik. Bahkan kalau tidak salah, menurut para ahli 70% sakit itu diakibatkan oleh pikiran awalnya, sakit fisik itu. Nah, seperti itu. Ya jelas ya, untuk apa was-was harus diabaikan. Kemudian bagaimana cara mengabaikan was-was setan tersebut? Sebetulnya mudah, seperti juga arti mengabaikan tadi, yaitu mencuekannya, tidak mempedulikannya dan sebagainya. Tetapi yang sulit itu biasanya di praktiknya ya. Nah, baik saya ambil permisalan. Ini bisa diaplikasikan untuk was-was apa saja. Baik was-was akidah, was-was ibadah, was-was akhlak, dan sebagainya. Pokoknya was-was apa saja. Misalnya was-was yang terkait akidah. Anda sedang sholat, kemudian saat membaca tasyahud, membaca asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwasannya tiada ilah atau Tuhan kecuali Allah. Kemudian was-was atau bisikan jahat dari setan datang. Tiba-tiba menyelewengkan artinya. Misalnya, aku bersaksi bahwasannya tiada ilah atau Tuhan kecuali, disebutlah yang lain. Yang jika memang disengaja, itu memang syirik. Dan pelakunya menjadi musyrik. Tetapi ini was-was. Nah, maka hal itu Anda pastikan, Anda yakini 100% bahwa itu datang dari setan. Karena diri Anda pastinya tidak menginginkannya. Itu bedanya ya. Yang dari setan atau dari diri Anda. Kalau dari setan Anda tidak menginginkannya, meskipun Anda merasa seolah sengaja dari diri sendiri. Karena setan itu memang memakai suara Anda. Maksudnya suara hati Anda, memakai pikiran Anda. Maka yakinlah itu dari setan. Anda jangan takut. Karena sekurang ajar apapun, sejelek apapun isi bisikan, isi was-was dari setan, maka tidak sedikit pun ada dosa bagi penderitanya. Apalagi sampai menjadi seorang yang musyrik, murtad atau kafir. Tidak. Maka bila mana ada bisikan seperti itu datang, Anda teruskan sholat Anda. Jangan hiraukan, jangan gubris, masa bodoh saja. Jika Anda tidak mungkin menghentikan bisikannya, karena makin Anda hentikan mungkin makin menjadi, makin nyerocos bisikan tersebut. Maka yang penting Anda alihkan fokus Anda ke hal yang lain, ke yang sedang Anda kerjakan, misalnya sholat Anda tadi. Jangan fokuskan kepada isi was-wasnya. Karena Anda fokus ke isi was-wasnya, Anda terkena. Was-was Anda tidak akan sembuh. Jangan karena takut kemudian Anda beristighfar, bersyahadat, terus diulang-ulang seperti itu. Itu sama saja dengan artinya Anda mengiyakan, menuruti keinginan dari was-was atau dari setan tersebut. Karena seolah-olah Anda minimal ketakutan bahwa Anda
jangan-jangan sudah menjadi seorang yang syirik misalnya ya. Seorang yang Anda menjadi musyrik karenanya. Nah, jadi sama artinya dengan mengiyakan. Maka jangan gubris, jangan turuti, jangan mau memikirkannya. Masa bodoh saja. Sekali lagi, nyerocos bagaimanapun, Anda teruskan pekerjaan Anda. Anda pikirkan hal yang lain. Jangan sedikit pun dipikirkan isi was-was tersebut. Jangan sedikit pun dihiraukan. Cuek saja. Jangan tanggapi dan sebagainya. Nah, mungkin ini saya banyak mengulang-ulang ya. Yang jelas seperti itu. Kemudian setelah diabaikan itu nanti Anda tidak akan kena bahayanya. Tetapi jangan kaget bila mana Anda abaikan, Anda cuekan, Anda tidak pedulikan, nanti akan datang was-was susulannya. Misalnya, wah kalau Anda cuek, berarti Anda mengiyakan dong. Berarti kamu nanti syirik dong. Kamu berdosa besar dong. Tidak akan diampuni dong. Nah, dan sebagainya. Nah, di sini banyak yang gagal. Banyak yang akhirnya ketakutan. Harusnya jangan takut, karena itu masih dari setan. Anda cuekan lagi aja. Masa bodoh lagi aja. Kemudian Anda kalau perlu Anda sungkun kalau istilah Sunda, atau lulu ya kalau istilah Jawa kalau nggak salah. Jadi artinya Anda iyahkan saja, tetapi pastinya hati terdalam Anda tidak mengiyahkan. Dan Anda tahu Allah mengetahui hati Anda yang sebenarnya. Iyalah dosa-dosa, sirik-sirik, neraka-neraka, seperti itu saja. Tetapi Anda hanya sebatas untuk mengusir setan saja gitu. Hati Anda terdalam tidak seperti itu tentunya ya. Nah, itu nanti akan memperkuat pengabaian Anda. Aneh pun ada yang harus dibaca bukan dengan beristighfar, dengan bersyahadat karenanya. Karena meskipun baik, tetapi tidak tepat jika dipakai untuk mengatasi gangguan was-was. Yang tepat itu membaca kalimah-kalimah atau bacaan perlindungan. Misalnya membaca ta'awud dan yang semacamnya seperti itu. Kemudian hentikan was-wasnya. Hentikan bisikannya dengan cara diabaikan atau mengalihkan pikiran ke hal yang lain. Masa bodoh. Tidak peduli. Kalau tidak mungkin menghentikan nyerocosnya karena makin dihentikan, saya bilang tadi makin menjadi, maka hentikan fokus Anda bukan kepada was-wasnya tetapi kepada hal lain selainnya. Nah, nanti Anda tidak akan terkena, andai pun sudah terkena gangguan was-was, maka Anda nanti jika sudah bisa mengabaikan secara total, tidak ada sedikit pun ketakutan akan dosa dan sebagainya, maka secara bertahap Anda akan segera sembuh. Dengan izin Allah tentunya. Nah, demikian sahabat ya. Sekali lagi mohon maaf bila mana bicara saya ini belepotan, tetapi semoga Anda bisa memahaminya dan bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.